4 hari pasca terjadinya banjir bandang di Kota Padang, puluhan korban banjir di Kelurahan Lambung Buki, Kecamatan Pauh sudah mulai melakukan sholat tarawih. Walaupun di sebuah musola yang rusak, selain itu kawasan tersebut juga sudah dialiri listrik. Beginilah suasana Ramadan di Kampung Batu Buswa, Kelurahan Lambung Buki, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kamis malam. Puluhan korban banjir bandang sudah mulai melakukan sholat tarawih di musola, walaupun dalam kondisi rusak parah. Apa boleh buat, di lokasi ini hanya musola inilah satu-satunya tempat warga beribadah sehari-hari. Akibat banjir bandang 4 hari yang lalu, musola Jamiatur Rahmah ini hampir 70% mengalami rusak parah. Bahkan, sejumlah inventaris musola seperti Al-Quran juga ikut rusak karena terendam lumpur. Musola ini juga biasanya digunakan oleh anak-anak sebagai tempat pengajian Al-Quran. Warga pun berharap agar sarana ibadah di lokasi ini segera direhabilitasi oleh pemerintah setempat. Ya, ulang Bang. Yang kami bagikan ini hanya sementara tuh sembako terhadap orang yang rusak, rumahnya yang hancur, ada sebagian rumah yang rusak ringan, rusak berat, dan rusak sedang. Apa aja bentuk bantuannya Bang? Apa? Bentuk bantuannya apa aja? Bentuk bantuannya sembako, ada beras, Indomie, itu air mineral dan kain plakat, tambah tuh mukena dan pakaian. Selain itu, lokasi ini untuk pertama kalinya telah mulai dialiri listrik. Walaupun akses ke kampung ini masih tersendat karena putusnya jembatan penghubung ke kampung sebelah. Doni Sofiadi, Favorit TV. Kementerian Sosial akan melakukan bedah rumah terhadap para korban banjir bandang di Kota Padang. Bedah rumah tersebut dilakukan untuk membantu mengurangi beban para korban banjir bandang yang melanda 4 kecamatan di Kota Padang dan telah merusak ratusan rumah warga. Simpati dari pemerintah pusat terhadap banjir bandang yang melanda 4 kecamatan di Kota Padang terus mengalir. Setelah sebelumnya Ketua DPD RI Irman Gusman dan Deputi 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat Dodi Ruswandi, pagi tadi giliran Menteri Sosial Ali Assegaf yang datang ke Kota Padang untuk memberikan bantuan. Ia pun langsung menuju ke lokasi banjir bandang untuk mengetahui kondisi terakhir masyarakat korban banjir bandang. Menteri Sosial Ali Assegaf mengatakan bahwa Kementerian Sosial akan memberikan bantuan kepada 4 kecamatan yang dilanda banjir bandang Selasa lalu. Bantuan yang akan diberikan berupa bedah rumah warga yang mengalami rusak parah maupun rusak ringan nantinya akan diperbaiki atau dilakukan pembangunan kembali. Sudah dialokasikan anggarannya Pak untuk bencana ini? Nah, ini kita masih lihat, masih ada di tag by name by address, ya kaitan dengan apa saja, terutama saat ini kan masyarakat yang terkena korban ini rumah mungkin hancur, perlu untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari, ini yang sangat mendasar dan Untuk itu, Menteri Sosial meminta kepada Wali Kota Padang segera melakukan pendataan terhadap jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang, agar diketahui jumlah pasti penerima bantuan bedah rumah dari Kementerian Sosial. Jomaldi, Favorit TV. Saudara, para korban banjir bandang tidak hanya memerlukan air bersih, makanan dan pakaian saja, namun mereka juga memerlukan bantuan untuk menghilangkan trauma yang dialami akibat banjir bandang. Itulah yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Anak Soleh yang memberikan trauma healing kepada para korban. Setiap kali terjadi bencana, para korban tidak hanya kehilangan harta benda, namun juga mengalami trauma yang cukup mendalam atas peristiwa yang dialami. Itu juga yang dirasakan oleh para korban banjir bandang yang ada di kawasan Badagadang, Gunung Pangilun. Untuk menghilangkan trauma atas kejadian tersebut, Yayasan Anak Soleh memberikan trauma healing kepada para korban banjir bandang, terutama kepada para anak-anak yang banyak mengalami trauma. Mengantarkan bantuan anak-anak dapat musibah di sini dari ras kami punya yayasan dari alumni Padang dalam rangka membina rata-rata antara anak-anak itu bisa bersopan santun, bisa beribadah menurut sebenarnya, dan bisa dia bagi-bagi rasa kepada kawan-kawan sama yang dapat. Terapi yang diberikan oleh Yayasan Anak Soleh dengan membuat suasana gembira agar anak-anak korban banjir bandang dapat melupakan kejadian yang memiriskan tersebut, sehingga di masa yang akan datang mereka akan tumbuh tanpa takut mengalami trauma. Doni Sofiadi, Favorit TV.
Ya, terima kasih Anda tetap bersama kami. Saudara, harga cabai merah tak lagi sepedas rasanya. Cabai yang setiap Ramadan mengalami kenaikan harga pada minggu pertama puasa justru mengalami penurunan harga hingga Rp6.000 per kilonya. Turunnya harga cabai merah dipicu oleh banyaknya pasokan dari Pulau Jawa. Harga cabai merah sebelumnya dijual dengan harga Rp26.000 per kilonya. Namun hari ini berdasarkan pantauan wartawan Favorit TV di Pasar Raya Padang, harga cabai turun Rp6.000 menjadi Rp20.000 per kilonya. Rivaldi, salah seorang pedagang, mengatakan harga cabai merah ini terjun bebas karena pasokan cabai merah yang sangat berlimpah dari Pulau Jawa yang merupakan pemasok cabai untuk Kota Padang. Karena saat ini sedang musim panen cabai merah. Berapa harga cabai merah nih per kilo sekarang? 20.000. Oh, berarti itu turun apa naik tuh, Bang? Turun berapa, Bang? Turun 6.000 sekilo. Dari biasanya berapa, Bang? 26. Jadi 20.000 ya, Bang ya? Iya. Oh, kenapa harga cabai ini bisa turun gitu banyak, Bang? Karena cabai ini banjir. Banjir ya? Oh, kalau pembelinya sendiri bagaimana, Bang? Pembelinya sekarang sepi sekarang. Sepi ya, Bang ya? Oh, kalau harapan Abang gimana? Untuk harga cabai ini gimana harapan Abang? Maunya naik sekarang. Oh, mau naik ya? Harga cabai merah diprediksi akan terus mengalami penurunan harga hingga 1 minggu ke depan karena terus mengalirnya pasokan cabai merah dari Pulau Jawa. Meski harga cabai merah turun, tapi hal itu tidak berpengaruh terhadap cabai hijau. Harga cabai hijau tetap bertahan di Rp25.000 per kilonya. Endi Oktaria, Favorit TV. Ya, setiap sore para pencipta motor cross yang didatangi dari berbagai daerah melakukan latihan sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Latihan ini diadakan di sirkuit Tunggul Hitam yang terletak di daerah Tunggul Hitam. Menunggu waktu berbuka atau ngabuburit biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan mengunjungi tempat-tempat seperti pantai dan kafe. Namun, tidak bagi para pencinta motor cross ini. Mereka menunggu waktu berbuka dengan bermain motor cross. Seperti yang mereka lakukan kemarin sore di lapangan bola Tunggul Hitam yang disulap menjadi sirkuit motocross. Mengaku sangat senang dapat bermain sambil latihan menunggu datangnya buka puasa. Di sirkuit Tunggul Hitam ini, latihan dilakukan setiap sore hari mulai jam 4 sore hingga jam 6 sore. Tidak lupa juga seperti balapan lainnya, penonton pun lumayan ramai datang untuk menyaksikan latihan ini. Anak usia berapa aja dan motor apa aja boleh. Tidak ada keterbatasan untuk motor apa atau apa. Anak usianya asal safety, pakaian safety semua boleh main. Kalau sirkuit di sini cuma untuk istilahnya yang punya kan dan lanut, komandan lanut tabing. Jadi di sini kita cuma untuk ya memeriahkan motocross Kota Padang aja. Ngabuburit yang dilakukan oleh pecinta motocross tersebut akan terus dilakukan selama bulan Ramadan. Endi Oktaria, Favorit TV.